Oke, selamat siang. Kita kembali bertemu hari Minggu ini untuk belajar firman Tuhan. Jadi sekali lagi, sarana untuk kita bertumbuh secara iman kita pada Tuhan Yesus melalui renungan yang setiap pagi itu dan yang kalian baca, renungkan, dan juga kalian temukan pesan Tuhan di dalamnya, terus yaitu dicatat, kemudian juga melalui sharing Minggu siang ini yang kita adakan setiap hari Minggu siang. Oke, semua sudah siap. Kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengadakan belajar firman Tuhan melalui Zoom ini, Tuhan. Karena Tuhan Yesus turut campur tangan dari awal sampai selesainya. Segala sesuatunya berjalan dengan baik, dengan lancar. Baik waktu dan ruangannya ada maupun fasilitas yang kami pakai. Tidak ada masalah sedikit. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik menopang kami. Sehingga segala sesuatunya boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan yang kami pelajari, jadi berkat bagi kami yang bermanfaat untuk kehidupan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Nara sudah makan siang ya. Sinta sudah makan siang apa belum? Belum. Halo, Sinta sudah makan siang apa belum? Belum, Mbak. Oh, belum. Eh, Nara gak mengucapkan selamat ulang tahun buat Kak Sinta, kemarin ulang tahun. Selamat ulang tahun. Diulangi nggak dengar itu Kak Sinta? Selamat ulang tahun, Kak Sinta. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar dengan judul kegagalan. Nah, kalau mendengar kata kegagalan, menurut kalian, orang bisa mengalami kegagalan itu dalam hal apa saja? Sebutkan paling tidak dua atau tiga. Orang bisa gagal itu dalam hal apa saja? Kalau menurut Nara, orang itu bisa gagal itu dalam hal apa saja? Gagal dalam hal apa saja? Misalkan gagal apa menurut Nara? Orang bisa gagal dalam hal apa saja? Pertemanan, Pertemanan, boleh. Gagal berteman. Terus apa lagi? Satu lagi, siapa? Gagal. Waduh, saya gagal. Itu apa? dalam ujian, Oh, gagal dalam ujian. Waktu ngerjakan ternyata nilainya jelek. Tidak berhasil mendapatkan yang terbaik bagi gagal. Oke. Kalau menurut Cinta, orang bisa gagal itu dalam hal apa saja? pekerjaan, sekolah. Pekerjaan. Pekerjaan. Maksudnya gagal dapat pekerjaan yang diinginkan. Kalau sekolah apa? Gagal apa? Gak naik kelas mungkin, Mbak. Ya, tidak naik kelas. Gagal. Ada lagi? Udah itu. Tidak. Ya. Oke, jadi dalam situasi hidup, orang bisa mengalami yang namanya kegagalan yang kita pelajari sekarang ini. Gagal itu apa? Gagal yaitu ketidakmampuan untuk meraih satu keinginan. Jadi tidak mampu meraih keinginan, tidak bisa mendapatkan keinginan, yaitu gagal. Contohnya dalam karir, tidak bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang disampaikan Kak Sinta tadi. Dia gagal dalam karirnya, berusaha sebaik mungkin, tidak berhasil. Ingin jadi artis, gagal. Ingin jadi pengusaha, ternyata tidak berhasil, ditipu orang terus. Dalam hal pendidikan juga bisa gagal. Tadi dicontohkan Nara, eh, ketika ujian ternyata nilai jelek. Dicontohkan juga tadi
tidak naik kelas. Gagal dalam hal jodoh, bisa juga. Banyak contohnya. Oh ternyata menjalin hubungan tidak jadi. Atau pertemanan juga tadi. Ditolak temannya. Atau juga orang bisa gagal dalam kehidupan secara keseluruhan. Banyak kegagalan yang orang bisa alami. Setiap orang bisa gagal, siapapun, tua atau muda. Orang tua bisa gagal, apalagi yang masih muda, yang pengalamannya belum banyak, bisa gagal. Laki-laki bisa gagal, perempuan juga bisa gagal. Besar atau kecil, orang besar, orang kecil bisa gagal. Orang kaya pun juga bisa gagal, apalagi orang yang miskin. Pasti juga bisa banyak gagalnya. Semua orang bisa gagal. Semua orang yang sukses yang kita kenal pasti pernah mengalami kegagalan. Siapa? Pak Jokowi pasti juga pernah mengalami kegagalan. Dia seorang presiden juga ada gagalnya. Dalam hidupnya pasti mengalami kegagalan. Termasuk tokoh Alkitab pun pernah mengalami kegagalan. Nanti kita lihat siapa saja tokoh-tokoh yang pernah mengalami kegagalan di Alkitab. Semua orang, siapapun, umur berapapun, kalangan apapun, pasti mengalami kegagalan. Orang kaya bisa gagal. Bukan berarti kalau uangnya banyak, tidak pernah gagal. Pasti pernah gagal. Nah, miskin, ya juga banyak gagalnya. Oke. Kemudian pembelajaran mengenai kegagalan apa? Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan. Ternyata dalam hidup ini, Tuhan itu mengizinkan kita mengalami kegagalan. Nara baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya, jadi pencobaan itu sama saja mengalami kegagalan. Ternyata Tuhan izinkan untuk kita mengalami kegagalan. Tujuannya apa? Menguji iman kita. Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan atau tidak. Jadi dalam hidup ini ternyata Tuhan pun mengizinkan kita mengalami kegagalan. Bahkan dikatakan kalau mengalami pencobaan atau mengalami kegagalan, berbahagialah sebab kita itu diuji. Orang hidup itu pasti mengalami kegagalan dan ternyata Tuhan mengizinkan supaya kita berlatih dengan baik, supaya kita diuji iman kita. Ini yang pertama, bahwa Tuhan itu ternyata mengizinkan kita mengalami kegagalan. Kemudian poin berikutnya di sini, Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan itu kan untuk menguji iman. Tapi juga kadang-kadang kita mengalami kegagalan karena kesalahan kita sendiri. Sebagai koreksi, mengapa gagal? Karena kesalahan kita sendiri. Sinta baca Yosua 7 ayat 4 sampai 5. Yosua 7 ayat 4, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. 5, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Iya, bangsa Israel mengalami kegagalan dalam peperangan. Padahal di Yosua pasal 6, bangsa Israel berhasil merobohkan tembok Yeriko. Terus mereka akan mengalahkan satu bangsa lain namanya bangsa Ai. Itu tidak jauh dari tembok Yeriko. Mereka mau berperang melawan mereka. Bangsa Ai ini jumlahnya sedikit, tidak banyak. Karena itu kan bangsa Israel ketika perang jumlah yang melawan tidak banyak juga. Karena pasti bisa mengalahkan. Ternyata ketika perang, bangsa Israel yang kalah, gagal. 36 orang mati, sampai lari dari hadapan mereka. Dan kemudian akhirnya mengoreksi diri. Mengapa bisa gagal? Di kisah berikutnya,
Kita tahu bahwa ternyata ada seorang yang menyembunyikan barang rampasan. Jadi ketika menghancurkan tembok Yeriko, seharusnya semua barang itu dibakar, tidak boleh dibawa pulang. Tapi ada orang yang membawa pulang, disimpan di dalam tanah paling bawah. Namanya Akan. Nah, sama Akan ini disimpan paling bawah. Ternyata itu yang menyebabkan Tuhan marah. Dan bangsa Israel ketika perang mengalami kekalahan. Jadi ketika terjadi kekalahan, mereka mengoreksi diri. Kenapa kok bisa gagal? Ternyata ada kesalahan, ada dosa. Demikian juga dalam hidup kita, kalau mengalami kegagalan, kita koreksi diri kita. Apakah ada dosa dan kesalahan yang sedang kita lakukan? Bisa jadi Tuhan menegur melalui kegagalan yang kita alami. Kalau ternyata Tuhan berikan jawaban, berikan apa penjelasan, ada kesalahan kita, kita minta ampun dan dapat Tuhan. Oh ternyata saya selama ini mengandalkan diri sendiri. Oh ternyata saya selama ini tidak melibatkan Tuhan, tidak pernah berdoa kalau berangkat kerja. Jadi ketika kerja gagal, tidak pernah berdoa kalau mau ulangan pas belajar. Pas ulangan akhirnya nggak bisa semua. Jadi ada kalanya kita koreksi diri. Kenapa saya gagal? Bisa jadi Tuhan izinkan untuk menguji iman, tapi juga karena kesalahan kita sendiri, kita koreksi diri. Yang pertama bahwa Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan untuk mengoreksi diri kita juga apa yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Demikian juga ketika Raja Daud berdosa di hadapan Tuhan, dia juga mengalami kegagalan. Dan dia mengoreksi diri, minta ampun di hadapan. Poin berikutnya adalah kegagalan itu manusiawi. Semua kita bisa mengalaminya. Nara baca lagi Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan wabah dalam bencana. Ya, 7 kali orang benar jatuh. Kata 7 kali itu bukan berarti hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus berarti itu hanya 7 kali orang benar jatuh. Kata 7 kali artinya jumlah yang tidak terhitung. Jumlah yang sangat banyak. Bahwa orang benar pun bisa gagal. Bisa jatuh. Bahkan tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Kegagalan itu manusiawi. Kita sebagai seorang manusia, dalam perjalanan hidup kita, tidak selalu mulus. Kita bisa mengalami kegagalan dalam proses hidup yang kita alami. Kak Sinta bisa gagal, Nara bisa gagal, mungkin 1 kali juga bisa menemui kegagalan lagi. Kita bisa gagal meraih prestasi di sekolah, gagal dalam bekerja. Gagal dalam bekerja bukan hanya pingin kerjaan sesuatu tapi nggak berhasil, tapi ketika dikasih pekerjaan tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Gagal dalam pelayanan, ada orang yang gagal dalam pelayanan. Gagal dalam mencari jodoh, gagal dalam mengikuti kompetisi atau pertandingan. Ya, ada banyak hal orang bisa mengalami kegagalan dalam hidup ini. Dan itu wajar saja, sebab hidup kita tidak berjalan mulus, tidak berjalan datar. Namanya jalan itu kalau Nara dan Cinta pernah melewati jalan raya, tidak semua mulus. Pasti ada geronjalan-geronjalan, pasti ada lubang-lubang sedikit, pasti ada batu-batu yang kita lewati. Yang kita rencanakan tidak selalu berjalan mulus. Yang kita mikirkan tidak selalu terjadi dengan lancar. Dan yang kita perjuangkan keras, bisa saja menemui kegagalan. Kegagalan melatih kita untuk berlatih lebih keras lagi, belajar lebih giat lagi, dan bertindak lebih bijak lagi. Kita boleh jatuh, kalah, dan gagal, namun secepatnya kita harus bangkit dan semangat lagi untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau gagal, firman Tuhan tadi berkata, 7 kali orang benar jatuh, tapi bangkit lagi. Jadi kalau sudah gagal, sadari, tidak menyerah, dikoreksi, kemudian bangun lagi, semangat lagi untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Ini poin kedua,
bahwa kegagalan itu manusiawi. Semua kita pasti pernah gagal. Cuma bedanya kita anak-anak Tuhan tidak boleh terpuruk ketika gagal, bangun lagi, bangkit lagi, eh, mengerjakan yang lebih baik. Poin yang ketiga, yang pertama Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan. Yang kedua, kegagalan itu manusiawi. Pasti kita semua bisa mengalami. Yang ketiga, keberhasilan dan kegagalan bukan tujuan, tapi hanya sebuah proses. Jadi, keberhasilan, kalau kita mengalami keberhasilan, itu bukan tujuan akhir. Itu hanya proses. Kalau kita mengalami kegagalan, itu juga bukan tujuan akhir. Itu hanya sebuah proses. Kalau misalkan seorang meraih medali emas di kejuaraan, itu bukan tujuan akhir. Masih berproses dalam. Sinta baca Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Iya, di situ juga disebutkan lagi orang benar bisa jatuh. Tadi juga orang benar jatuh 7 kali. Ini orang benar bisa jatuh. Keberhasilan yang kita raih dan kegagalan yang kita alami bukan tujuan, tapi hanya sebuah proses supaya mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau berhasil, jangan sampai terlena, merasa diri paling baik. Tapi kalau gagal pun juga jangan terpuruk, jangan merasa minder, merasa tidak bisa apa-apa. Jadikan segala hal yang kita alami sebagai pembelajaran dalam hidup ini. Karena bisa jadi yang sekarang juara, di waktu berikutnya bisa kalah. Yang sekarang ini gagal, di masa mendatang, siapa tahu dia lebih berhasil. Jadi kegagalan dan keberhasilan ada sebuah proses. Orang benar bisa jatuh, tapi Tuhan menopang tangannya sehingga jatuhnya tidak sampai tergeletak. Percayalah bahwa dalam setiap kegagalan yang kita alami, Tuhan Yesus selalu menopang langkah hidup kita. Tuhan itu menguatkan, menolong, dan menuntun kita supaya tegak berdiri. Nah, tokoh-tokoh Alkitab pernah gagal. Abraham gagal dalam mengartikan janji Tuhan. Tuhan sudah bilang, nanti kamu akan punya anak. Tapi sampai kapan? Sudah tua, nggak nggak lahir-lahir anaknya. Istrinya juga sudah tua. Terus dia berpikir bahwa, oh saya harus punya istri lagi. Akhirnya Abraham menikahi Hagar dan lahirlah Ismail. Itu kan gagal. Dia salah mengartikan janji Tuhan. Mestinya tidak perlu menikah lagi. Padahal anak yang dijanjikan yaitu Ishak. Daud pun pernah gagal dalam menjalani kehidupan. Apa kegagalannya? Dia ambil istri orang lain. Istri dari Uria. Dia gagal. Anaknya mati akhirnya. Yusuf pun pernah gagal dalam proses meraih janji Tuhan. Dia terima janji Tuhan bahwa bintang, bulan, matahari sujud kepada. Tapi apa yang terjadi? Dia dibuang, dijual di Mesir, difitnah, kemudian dimasukkan penjara dan ditunda kebebasan. Jadi dia dimasukkan ke penjara. Dia tokoh Alkitab juga, tapi gagal. Abraham pernah gagal, Daud pernah gagal, Yusuf pernah gagal. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain juga gagal, pernah gagal dalam kehidupan. Ada satu nama yaitu Thomas Alva Edison. Kalau saya ngomong Thomas Alva Edison, Nara apa pernah mendengar nama itu? Belum? Pernah. Pernah. Sinta, siapa Thomas Alva Edison itu? Penemu bola lampu. Ya, jadi Thomas Alva Edison ini, sebelum dia dikenal sebagai penemu, dia adalah seorang yang gagal dalam studinya. Dia belajar sekolah hanya 3 bulan, tapi karena dia dianggap eh, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, akhirnya
pulangkan ke ibunya. Dibuat surat sama kepala sekolahnya kalau Thomas ini tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak bisa, dia lambat dalam membaca, lambat dalam menulis. Akhirnya tidak boleh sekolah lagi. Dan akhirnya apa? Ibunya yang mengajari Thomas di rumah. Diberikan bacaan-bacaan ilmu pengetahuan, bacaan-bacaan ilmiah untuk orang dewasa. Pada usia 12 tahun, Thomas bekerja jual koran, jual buah-buahan, dan dia jadi orang-orang yang bekerja di bawah, jual permen di kereta api. Satu kali, Thomas mencoba membuat penemuan, yaitu lampu pijar, ya, seperti yang Sinta bilang. Lampu pijar itu apa? Lampu yang bisa menyala. Karena waktu itu kan eh, orang masih belum umum menggunakan lampu. Dia melakukan dengan penuh kerja keras. Bahkan dia mengalami kegagalan sebanyak 9.998 kali. Jadi bikin percobaan gagal, bikin percobaan mati. Sampai satu kali rumah tempat mengadakan percobaan sempat kebakaran. Tapi dia terus melakukan percobaan. 9.998 kali gagal. Pada percobaan ke 9.999, hampir 10.000 kali, dia berhasil membuat lampu pijar yang menyala bertahan lama. Seperti yang ada di rumah kita sekarang ini adalah hasil karya dari Thomas Alva Edison. Kegagalan tidak membuat dia menyerah dan putus asa. Dia gagal sampai 9.000 kali lebih. Tidak putus asa. Coba kalau dia di percobaan ke 3.000 saja, dia gagal. Terus berkata, sudahlah saya tidak mau lagi melakukan ini. Buat apa? Saya nggak bisa. Tentu kita tidak akan pernah mengenal lampu sampai saat ini. Jangan pernah takut dengan kegagalan. Sebab kegagalan kita hari ini tidak menggambarkan masa depan kita. Kalau hari ini Sinta gagal, belum tentu masa depannya gagal. Nara hari ini gagal, belum tentu masa depannya juga gagal. Kalau saat ini kita mengalami kegagalan, bukan berarti masa depan kita suram. Namun melalui proses hidup dan pembelajaran yang kita alami, kita bisa memperbaiki diri untuk mengalami keberhasilan di waktu berikutnya. Cinta mungkin melihat, kok saya bisa gagal ya, perbaiki lagi. Nara juga, kok saya bisa gagal di pelajaran ini, diperbaiki lagi. Saya tutup dengan pernyataan, tidak ada orang yang selamanya berhasil, dan tidak ada orang yang selamanya gagal. Tidak mungkin orang berhasil selamanya, mulus gitu. Dan juga tidak ada orang yang gagal terus-menerus. Pasti menemukan keberhasilan. Eh, untuk cerita atau sharingnya, kalian ceritakan apakah dalam hidup kalian, di situasi apa, pernah mengalami kegagalan, dan bagaimana perasaannya. Saya cerita dari saya dulu, ketika saya lulus SMP, saya mau mendaftar ke SMA di Surabaya. Waktu itu kalau mendaftar ada satu paket, ada satu rayon. Satu rayon itu milih di antara tiga sekolah milih satu. Saya dari sekolah terbaik di Surabaya yaitu SMP 12 mencoba mendaftar di SMA 17. SMA 17 itu di Jalan Rumput. Kenapa saya mencoba SMA 17? SMA 17 dekat dengan perpustakaan Surabaya. Berdekatan sekali. Ya sebelah. Saya suka ke perpustakaan, suka baca buku. Saya kepingin sekali kalau SMA di SMA 17. Ternyata saya gagal. Saya masuk di SMA 14. Jadi pilihannya SMA 17, SMA 14, SMA 20. Saya tidak jadi masuk SMA 17, masuk di SMA 14 yang isinya siswanya itu anak-anak nakal-nakal semua. Saya tidak pernah tahu SMA 14, akhirnya saya sekolah di situ ya, puji Tuhan. Saya bisa menyelesaikan dengan baik, bahkan saya jadi melayani Tuhan di situ, jadi ketua persekutuan doa dan sebagainya. Jadi kegagalan juga pernah saya. Nara pernah gagal di mana? Ayo cerita. Gagal waktu apa? Waktu ulangan. Oh, kenapa itu kok bisa gagal? Kok bisa? Oh ini gagal, nilainya jelek. Kenapa kok gagal? Kurang belajar ya. Mudah belajar. Berarti nilainya jelek.
Ya, tahu, oh gagal karena saya kurang belajar. Ya, jadi bisa mengoreksi diri sendiri. Waktu tahu nilainya jelek, kan gagal dapat nilai baik. Gimana perasaan Nara waktu itu? Sedih. Sedih perasaan. Ya, orang yang gagal itu pasti sedih, kecewa, kadang juga putus asa, tapi ya tidak boleh terus-menerus meratapi. Sinta, pernah dalam hidupnya mengalami kegagalan? Dalam hal apa itu bisa diceritakan? Gagal dapat pekerjaan, Pak. Oh, gagal dapat pekerjaan. Waktu kapan itu? Sudah lama. Misalnya ngelamar-ngelamar ternyata nggak dapet. Oh, gagal. Gimana rasanya waktu gagal melamar pekerjaan yang diinginkan? Sedih lah, Pak. Sedih. Sedih. Nah, padahal, ingin di sini, ternyata enggak sini. Tapi dari situ apa yang bisa dipelajari oleh Sinta? Belajar sesuatu enggak? Apa? Coba lagi, Pak. Oh, coba lagi. Ya, ya dalam hidup ini semua adalah proses. Gagal satu, coba lagi. Coba kalau gagal di melamar satu pekerjaan, nangis terus-terusan, cinta, putus asa, ya tentu tidak akan bisa kuat menjalani. Puji Tuhan, dari semua situasi yang dihadapi, kita pernah mengalami kegagalan dan itu jadi evaluasi diri kita. Jangan putus asa kalau gagal. Terus kerjakan sampai percayalah ada hal baik yang kita alami di depan. Oke. Yang lalu yang berdoa Nara. Sekarang Sinta bisa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan Bapa. Hari ini kami bisa melakukan komsel lagi. Tuhan kiranya Engkau berkati Pak Oki yang telah mengajar kami Tuhan. Berkati saya, berkati Nara ya Tuhan. Dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang di Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Nara, Sinta. Terima kasih Pak.